Assalamualaikum Sobat Besteno, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada. Jangan lupa sholat ya. Baik, Alhamdulillah kita dapat servisan lagi. Di sini servisan HP Oppo A77s. Di sini HP-nya ini kondisinya melembung ya. Jadi di sini HP-nya Pak D, dan ini kejadiannya cukup unik ya. Jadi sebelum kejadian katanya Pak D Cilok ini memutar sholawatan nonstop kurang lebih 3 hari dan jadi melembung. Jadi baterai melembung ini cukup bahaya ya. Ini karena melembungnya mendorong ke belakang, jadi backdoornya kedorong dan ini masih bisa digunakan normal. Namun misalnya dibiarkan bisa jadi bahaya. Kadang kalau baterai melembung bisa juga mendorong ke depan ya, ke LCD. Namun ini mendorong ke belakang dan ini kondisinya seperti ini kurang lebih. Nah itu tampil. Jadi caranya pertama akan kita atasi dulu. Backdoornya akan kita buka. Di sini saya menggunakan Mika bekas anti gores dan juga di sini menggunakan glue remover ya untuk membuka sisa-sisa lem. Baik, akan kita cepatkan ya videonya soalnya lumayan lama kalau sesuai durasi, supaya mempersingkat waktu. Ini kurang lebih caranya seperti ini ya. Bakar kita seset dan kita kasih glue remover, atau bisa digunakan dengan pakai alat lain. Misalnya tidak ada glue remover, bisa juga menggunakan minyak kayu putih atau thinner. Nah, misalnya sobat ada blower, bisa juga menggunakan blower untuk memanaskan. Namun di sini saya menggunakan alat seadanya, tidak menggunakan blower ya. Jadi simak saja videonya hingga akhir ya, semoga bermanfaat. Baik, untuk sobat-sobat misalnya mau ganti baterai, kok ganti baterai itu kalau bisa pilih baterai yang bergaransi ya. Dan di sini nanti akan kita ganti baterainya dengan baterai yang bergaransi. Dan di sini saya akan menggunakan baterai merek Raikor, dan di sini sang baterai mengklaim dia punya garansi dan dia ada barcode-nya. Nanti akan kita coba scan barcode-nya ya. Dan di sini kita sambil buka backdoor-nya, kita seset pelan-pelan, jangan terlalu barbar. Yang penting alon-alon asal kelakon. Dan ini terbuka backdoor-nya, kurang lebih seperti ini penampakannya ya. Backdoor belakangnya setelah dibuka. Oke, ini baterainya akan kita keluarkan. Pertama-tama kita buka tulangan atau bezel tengah itu, kita buka bautnya satu persatu hingga terbuka semuanya ya. Setelah itu baru nanti soket baterainya bakal kita buka dan kita lepas baterai yang lama, akan kita ganti baterai yang baru. Jadi ini baterainya masih bisa dipakai bang, masih bisa. Namun ini beresiko takutnya meledak atau ada kerusakan lain di HP-nya. Jadi lebih baik diganti saja ya, cari amannya. Oke, ini udah kita bukai baut-bautnya. Kita buka pelindung kameranya, dan ini masih ada baut di bawah. Kita buka, pokoknya bautnya dibuka semua ya, atas dan juga bawah, hingga terbuka semua dan dibuka dengan hati-hati, gak usah buru-buru. Dan untuk sobat-sobat yang ingin menanyakan tentang baterai handphone atau handphone, bisa langsung ke kolom komentar ya, karena untuk servis HP ini cukup banyak permasalahannya, dan yang sering terjadi seperti baterai, LCD, tombol, atau mesin itu beda tipe, kadang beda penanganannya. Tapi ada juga yang mirip-mirip, tergantung situasi ya. Dan di sini kita buka ya pelindung kameranya, kita buka, dan di dalamnya ini ada baut lagi. Bautnya kita pindahin, kita masukkan ke tempat yang disediakan. Di sini saya menggunakan tempat bulat atau dari tutup toples. Oke, kita keluarkan SIM tray
Dan caranya kita langsung dorong dengan kuku atau alat tipis di dekat bagian SIM tray tadi. Saya menggunakan kuku ya. Ini kita seset, buka pelan-pelan, dan di sini sudah terbuka ya. Dan di sini ini penampakan baterainya. Nah, itu melembung seperti balon ya, melembungnya. Nah, hamil 3 bulan. Padahal ini digunakan sama Pak D Cilok ini untuk sholawatan kurang lebih 3 hari katanya. Tapi non-stop, rupanya malah melembung baterainya. Nah, jadi HP seri ini memang rentan ya untuk baterainya melembung, soalnya ada beberapa kasus di tipe HP yang ini juga. Di next video bakalan ada juga HP seri ini, namun versi yang refurbish. Nah, di sini ini yang versi original ya. Jadi kita bahas yang ini dulu. Oke, singkat cerita, ini baterainya baru kita beli di toko offline di dekat daerah saya, dan di sini saya menggunakan baterai merek Raicor. Jadi kalau beli baterai pastikan serinya itu sesuai. Misalnya ini BLP 927. Jadi yang di baterai aslinya juga BLP 927, kita samakan. Jadi kalau serinya sama itu enak, insya Allah presisi dan sesuai. Karena pernah pengalaman HP-nya sama tipenya, namun seri baterainya berbeda, itu biasanya panjang atau lebarnya itu agak berbeda sedikit ya. Jadi lebih disarankan sesuai serinya. Jadi seri di baterai lama BLP 927, yang di sini juga BLP 927, kita samakan ya. Nah, dan di sini saya akan memasang baterainya langsung karena yang rusak baterainya, jadi yang lain nggak kita ganggu ya. Kita buka, ini ada semacam stiker atau lem untuk menahan baterainya. Nah, di sini untuk peletakannya bisa di samping, bisa juga di bawah. Nah, dan di video ini saya letak bawah ya. Misalnya mau masang di samping bisa juga. Itu hanya opsi. Baik, kita buka pelan-pelan. Ini ada stikernya, udah bawaan dari baterainya ya. Baru kita buka. Oke, setelah dibuka baru kita bisa tempelkan ke HP, ke tempatnya. Nah, by the way, ini baterainya sudah dicek ya waktu di toko, jadi ini saya video singkat, baru ini langsung saya tempel karena sebelumnya sudah saya cek. Karena kalau beli di toko offline itu baterai biasanya dites dulu, baterai, LCD, tombol, kurang lebih kalau di toko offline itu dicek dulu. Oke, kita coba hidupkan. Insya Allah sih normal semua ya kalau baterai ini, karena beberapa kali pakai baterai merek Raicor ini cukup terpercaya. Dan untuk ketahanan lumayan oke lah selama ganti baterai merek Raicor ini. Alhamdulillah nggak ada yang komplain, berarti lumayan oke lah untuk penggantian baterai merek Raicor ini. Dan saya sukanya dari Raicor ini ada garansi, dan garansinya ini misalnya kita sudah memasang baterainya, nanti bakalan ada barcode, nanti bisa kita scan. Nanti di menuju akhir video akan ditunjukkan ya cara scan barcode-nya dan membuktikan itu original atau asli ya, yang bergaransi. Baik, ini saya membersihkan sisa-sisa lem. Mengapa dibersihkan bang? Supaya nanti pas dilem lagi hasilnya lebih maksimal, jadi lemnya rekat. Karena kalau sisa-sisa lem nggak dibersihkan biasanya itu jadi nggak lengket. Oh baik, selagi kita bersihkan baterai itu sambil kita cas menggunakan USB ya. Biasanya kalau baterai pertama kita ganti itu memang kondisinya kurang lebih 50-60%an lah, nggak 100% full. Misalnya pertama beli kita pasang 100%, itu jarang sih. Yang sering saya temui sekitar 50-60, kadang 55, 56, acak lah, kurang lebih seperti itu. Oke, bila sudah bersih kita langsung pasang, set, kita main mode cepat, kita cepatkan. Dan di sini langsung kita buat ya, setelah soket dari fingerprintnya sudah terhubung, langsung kita tutup frame tengahnya. Dan setelah itu kita langsung pasang baut-bautnya ya. Ini ada beberapa baut, jadi pasang semua, jangan ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan bonus itu berarti
nggak teliti ya. Oke, kita pasang dan disimak terus. Dan untuk sobat-sobat yang suka dengan video tutorial seperti ini, bisa langsung subscribe, komen, dan juga like ya. Misalnya ada masukan atau saran-saran dari sobat-sobat, bisa langsung coret-coret di kolom komentar, karena itu sangat mendukung juga ya. Jadi tahu nanti bakal video berikutnya itu harus bagaimana. Misalnya suka dengan video yang seperti ini, insya Allah bakal kita lanjut. Oke, dan di sini sudah saatnya kita mengelem. Di sini saya menggunakan merek mekanik ya, X-Max. Yang ini hitamnya itu pekat dan itu cukup oke sekali. Untuk lem backdoor, lem LCD juga biasanya saya memakai yang merek ini, itu lumayan oke sih dari kualitas direct cut-nya, dan dia pekat jadi nggak bocor untuk cahaya ya, misalnya pasang LCD ya. Untuk perekatannya saya menggunakan karet gelang saja ya, jadi diikatkan beberapa ikatan untuk mempertahankan. Dan untuk Pak D Cilok, kalau misalnya HP-nya sudah sembuh, jangan pakai HP-nya no stop lagi ya, kalau bisa secukupnya saja menggunakan supaya nggak gembung lagi. Oke, setelah itu kita akan menunjukkan cara scan barcode. Jadi kita pilih pemindai di HP lain atau HP itu bisa juga, baru kita scan barcode yang terdapat di plastik di dalam baterai, yaitu merek Raicor. Setelah itu bakal muncul di sebuah website, dan di sini website resmi di Raicor. Jadi di sini ada keterangan ya. Nah, setelah kita klik, yang 0 tadi berubah jadi hari aktif 1, dan di sini tertulis tanggal 23 bulan 12 2024. Jadi itu videonya di tag ketika tanggal itu, namun saya belum sempat ngedit karena pas lagi servis itu banyak servisan, jadi nggak sempat ngedit. Dan setiap servisan belum tentu divideokan karena kadang perlu cepat. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih, semoga bermanfaat guys.